Reuni 1181 punya podcast yang seru. Tempat kita saling menyapa, kamunya juga rupa-rupa. Time Out namanya, podcast kita bersama. Time Out, Time Out, Time Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat datang di Time Out 1181. Solid. 1181. Nah, oke, ini kita nih ada nih baru hari ini kita buka acara Time Out 1181 di mana podcast kita yang ke 10. Ya, jadi kita seri ke-10 kita akan membahas teman kita nih, kita punya bintang tamu namanya Paul. Oke. Saya Dani. Sony. Mana? Ya. Gimana nih Paul? Oh, Paul, nama lengkapnya apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu nih Paul, tapi sebenarnya nama lengkapnya apa sih? Dan dulu di SMP 11 siang atau anak pagi? Oke. Nama saya Paul Edward Kuta Barat. Oh, dari Jawa ya pasti ya? Enggak, dari Maluku. Oh, Maluku. Kirain dari Manado. Maluku Ternate. Terus saya SMP 11 yang pagi. Oh, pagi. Masih ingat nggak kelas satunya satu apa nih? Kelas 1 1D. 1D. Nah, Bareng siapa? kelas 1D bareng Emir Miraj, bareng Bahtera. Siapa tuh Amir Miras? Emir Miraj. Oh, kamu yang tanya ya. gua ikut gua. Jadi Bayu Bambang Basuki, Bahtera, Nanas Priyatna. Cowok semua kenalnya. Palma Heni. Ya. Oh ya Palma. Maya. Ya. Lalu kelas 2 2A dengan Nur Santi, dengan Nini, Ini itu yang jelek itu ya? Oh salah ya? hampir, Hampir cakep. hampir dan lain-lain. Kelas 3 saya dengan Mia Raja Mira, dengan Elvi, Ya Raja Mira tuh Kelas 3B. Udah nggak ada ya. Iya, ya. Dia anaknya udah nggak tinggal di sini. Jadi Siapa yang dekat sama itu? Waktu di SMP tuh yang dekat, Kelas 3 tuh. yang mepet yang mepet. Yang Yang sebenarnya. mepet tuh Lu pastinya mepet cewek. Lo pernah mepet cewek nggak di situ? kamu non? Yang buka-bukaan dong di sini. Ya terus lagi. Ya. Nah, Kelas 2, kelas 3. terus tiganya Kelas 3 nggak ada. Kebetulan nakal banget ya dulu. Jadi nggak sempat mikir ke sana gitu. Yang penting bisa lulus. akhirnya lulus. Akhirnya Akhirnya hampir lulus. Ya, kelas 3 kelas 3 apa? Kelas 3 3 apa? 3B. 3B. Oh, 3B. 3B. Sama gue ya. Ya. 3B. Nah, ini pengen tahu nih kita nih kan teman-teman udah lama kita bisa SMA, mungkin ada yang satu SMA, sementara gua malu udah nggak satu SMA nih. Ya. Terus apalagi kuliah dan kerja, tiba-tiba ketemu sekarang nih kita udah pada tuyul-tuyul semua nih. Pengen tahu nih karir awal-awal ketika masuk kuliah kerja bagaimana, atau nitinya tuh dari mana sih sebenarnya? Gitu. Oke, saya meniti kerja mungkin nggak bisa dibilang umum. Waktu itu dengan kondisi sulitnya cari kerja, saya melamar pekerjaan itu masukin CV ke gedung gitu, Zaman dulu pakai map kita ya. pakai map. Jadi saya bawa ransel isinya 10 map gitu, pakai bis, terus satu-satu gedung saya kasih masukin gitu. Satpam tuh. Lewat satpam. Sampai suatu saat saya keterima di asuransi Nasuha dulu namanya. Sebenarnya bukan Jepang sih, sebenarnya Belanda itu.
lalu diambil alih oleh ING, ya, International Netherlands Group. Jadi awalnya saya masuk ke situ, saya dijadikan typist. Typist biasanya cewek nih. Ya, jadi biasanya yang tua-tua lah gitu, ngetik polis. Oh iya ya. Ya, jadi sampai ada masalah dengan sistem komputerisasinya, networknya, lalu saya perbaikin, baru dilihat CV saya gitu. Oh, ini orang ngapain ditaruh di typist gitu. Baru saya diangkat jadi IT koordinator, terus dalam waktu tempo 3 bulan, ya alhamdulillah saya jadi kepala keuangan. Weh. Oh sorry gue potong sebentar. Sebelumnya setelah SMP SMA sempat kuliah sebelumnya. Atau Kebetulan sempat kuliah, Oke. jadi sempat Mabur neng endi kuliahe? neng Jogja mbak. Jogja. Tapi SMA kan SMA neng Jogja, terus lalu pertamanya di 1,5 semester saya di UGM, terus saya pindah ke luar negeri, ke Amerika. Oke. Habis itu selesai itu saya ambil S2 lagi di Europe gitu. Oh berarti di UGM-nya belum sempat dapat ijazah nih. Belum sempat. Bukan yang seperti Sorry saya. boleh kita gali lagi ya. Lu bidangnya apa tuh untuk kuliah? Electrical engineer. Oke. Jadi setelah lu lulus lu balik sini gitu ya? Gua ambil S2 itu di financial management. Oke. Baru balik. jadi typist. Jadi Jadi typist. typist. Nah, Oke lanjut. Jadi kita tahu nih backgroundnya Bang Paul nih ya. ya Terus background jadi itu. typist nih ceritanya Nah, ya. terus setelah itu setelah dapat posisi keuangan, sejak itu ya saya bergumul di keuangan terus. Wah. Saya pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, pindah dari asuransi ke air charter terus terakhir saya masuk ke ekspansi dari International Nickel. Oke. Sorry, Eko. itu di Jakarta ya? Lu di Jakarta? Enggak, Di- di Sorowako. Waktu lu apply itu di Jakarta di Saya apply cuma pertama kali ya itu yang jadi kerja di asuransi itu di Jakarta. di Jakarta. Oke. Tapi habis itu pindah satu Pindah. lainnya itu hanya karena dari referensi satu orang ke yang lain gitu. Oke. Jadi sampai ke International Nickel. Setelah itu saya ke perhotelan. Perhotelan. Ya, Oke. Seru Kita break juga, dulu nih. seru juga. Kita break Seru nih, ntar kita lanjutin lagi ya. Jadi dari electrical engineering lulusnya dari electrical engineering Ya, kan? kita break Masuk ke dulu. perhotelan ya. Kita Mantap nih. break Kita lanjut. dulu. Karena ini semakin seru nih. Mulai kita gali nih, gitu ya. Oke, kita break dulu ya. Time out. Time out. Time out. Oke, ya. Kita lanjutkan nih sesi kedua nih. Oke, Om Sony katanya mau kupas tuntas nih. Oh iya, Seru nih, tadi kan seru, makin seru. di Bang Paul dari electrical engineering tadi ya, lulus Ya. kan. Terus tadi bilang katanya sempat di perhotelan juga. ya. Oh jadi ini seru nih. Jadi dari ini nggak ada hubungannya sih Ini sebenarnya. ngabiak ya. Menarik nih. Terus gimana tuh Ngabiak. sampai ke perhotelan gimana tuh Bang? Ya kalau bangun hotel atau renovasi hotel besar-besaran kan ada hubungannya dengan mechanical, Oh, electrical. iya. Pasti building ya, Bang. Iya. Building Ngerti, tuh. ngerti. Jadi mungkin masuknya ke situ lah. Oh Jadi iya. selama 2 tahun waktu itu mengembangkan hotel itu sampai menjadi hotel bintang 5 pertama di Medan. Di Medan. Pertama. Pulang kampung ya. Ya, itu Aduh, ya. Berarti balik. membangun kampung. Kampung saya di Tarutung, Oh, kalau ini kota Medan. kota Medan. Kalau boleh tahu nih hotel apa nih? Siapa tahu ada teman-teman yang pernah. Dulu namanya Hotel Angkasa, lalu direnovasi jadi Oh, Hotel Angkasa. Grand Angkasa. Lalu kalau sekarang dikenal dengan Hotel Mercure. Ya. Berarti ada touch dari anak SMP 11 nih. Iya. Yeay. Jangan teman-teman kalau mau lagi ada di Surabaya ke Hotel Angkasa. Nah, ini- Medan. Medan ya. Medan. Medan, Medan. Nah, di Hotel Angkasa nginepnya inilah salah satu hasil Mercure. sentuhan kawan kita. Gitu. Oh, Nah, itu di Mercure itu lu apa nih? Yang lo kerjain di situ apa tuh?
Ya selain ngegerecokin ya benerin pipa, benerin Mechanical electricalnya. mekanikal itu dengan soal apa namanya lebih ke arus lemah. Ya, arus lemahnya. Jadi yang berhubungan dengan arus lemah aja. Tapi lo nggak lemah kan? Eh, Masih tegangan tinggi. oh, tinggi sekali. Bukan pandangan hidup lagi ya. Bukan. Ayo, Son, Oke. ayo. Terus gimana lanjut Bang? Terus Nah, habis itu, terus habis itu pindah ke Chevron. Sebenarnya Moses, tapi Akaltex gabung, pindah ke Kalimantan, Chevron datang ke Rumbai. Saya kerjanya di Amoses, lalu dicampur Amoses dengan Chevron, jadilah Chevron. Saya kerja di situ. tapi lu tetap bidangnya electrical engineering juga, walaupun di Chevron kan minyak kan? Iya, betul. Saya lebih ke project manajemennya ya. Oke. Saya di keuangannya soalnya. Oh di keuangannya justru ya. Jadi semua lo lahap nih. Kalau dipikir-pikir kan semua dilahap sama dia kan? Ya, sedikit Dari maruk lah. keuangannya. Eat more than I could chew. Ya Kita lalu. Kalimantan tuh ya? Enggak, di Rumbai, di Oh di Riau Riau. berarti. Oh Caltech ya? Iya. Oh, Enggak, oke. dia jadi Chevron. Chevron. Jadi Chevron. Ya, Oh, kan Caltech tukar di situ tuling. juga kan? Dengan, Rumbai ya, tahu gua Rumbai. Terus kembali ke Jakarta, kerja di Truba Alam Manunggal, dan habis itu baru mulai usaha sendiri. Oh saya sendiri. CV lu banyak juga ya. CV cuma satu, tapi isinya banyak. Wes. Jadi mungkin nih kalau gua lihat, mungkin lo ambil dari semua itu, lo mau bikin usaha sendiri biar lo ngerti banget gitu ya. Itu bukan ngerti banget, tapi udah cukup lah. Udah cukup. Untuk modal ya. Iya. Modal pengetahuan. Iya. Mm-mm. So jadi lu usaha sini punya ini sendiri ya? Kayak perusahaan sendiri atau lu bikin perusahaan sendiri? Ya, Bidangnya apa? Kalau boleh tahu. mechanical, electrical, sama pipe. Oke. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Atas nama PT apa nih? Kalau boleh tahu nih, siapa tahu teman-teman kita nih ada yang butuh. Ya sedikit promosi lah, nggak ada salah kan? Kawan kita juga, kita nolong teman kita nih. Biar tahu nih nama PT-nya apa, nature of business-nya apa. Jadi Ya, nature of pada- bisnisnya nih. Nature of business-nya seperti tadi dibilang mechanical, electrical, sama piping. Lalu untuk to promote the company itu lebih dari mouth to mouth, quality wise, daripada exposing. Jadi Oke. Ini biar lebih jelas nih. disclose. Ini artinya yang lu kerjain apa di situ tuh di bidang lu sekarang nih? Kira-kira apa sih yang kegiatannya gitu? Kira-kira membangun instalasi elektrikal misalnya gedung atau apa? Iya, lebih ke mechanical, electrical, sama piping, tapi untuk industrial. Untuk industri, Industri, untuk ya. gedung atau untuk industri gitu ya? Untuk industri aja, jadi khusus untuk kayak pabrik dan lain-lain. Oh gitu ya. Itu kalau di bidang itu pengalaman lu selama ini di bidang lu selama di Indonesia tuh menurut lu gimana tuh? Electrical engineering kan ya? Eh, Maksud gua tuh perkembangan di dunia yang belut ini sekarang nih gimana sih di Indonesia ini, apakah emang udah berkembang atau memang masih perlu kayak ahli-ahli atau soalnya masih agak samar di kita di bidang situ nih yang lu gelutin nih Ya. bidangnya nih. Sebenarnya bidang ini udah cukup awam gitu ya. Awam ya. Karena kalau misalnya membangun baik itu perumahan, properti dan high rise building maupun pabrik, semua itu berhubungan dengan sipil, dengan mechanical, electrical dan pipe. Itu pasti Pak Jokowi. Jadi muncul pemisahan karena kalau pekerjaan itu digabung dengan sipil, jelas itu beda, ya. Teknisnya juga beda. Jadi tinggal bagaimana penerapan bidang ini sendiri. Jadi kayak dia mau di properti, high rise building ataupun industrial. Kebetulan saya ambilnya di industrial. Di industri ya. Ya, di industri. Dan sampai saat ini saya rasa cukup menjanjikan lah di situ. Cuma karena untuk sementara waktu pengembangannya sedikit terhambat karena ya circumstances yang sekarang ini kita hadapi lebih ke politik,
macam-macam lah. Nah, ini biar lebih jelas, kalau lu nggak keberatan, kira-kira ada nggak contoh lu bisa tunjuk nih loh, ini kayak gini nih yang gue lebih kerjaan dulu nih pernah tau nih, bisa nggak kayak gitu? Oke, sebelum kita lanjut nih di ujung nih, semakin terkupas. Nah, mohon maaf nih. Oh, nah, Ya, buat ya. kita break lagi nih, gitu ya. Time out. Time out. Time out. Kita lanjut lagi di Time Out podcastnya 1181. Solid. Oke, ternyata ada nih. Aduh Mbak, Siapa makasih sih ya Mbak Mbak. ini? Main potong-potong Makasih, aja. Aduh. Thank you, Anak dah. mana nih? Kau anak kafe mana nih? Bukan lulusan kafe mana Mbak? Dalam mbok-mbok tengah riki nggih. Mbak, jangan Enggak. lupa permak jeans, Mbak. Ah, nggih Rika. Dalam. Oke. Sun, Mbak, Sun, Mbak. Ya, makasih ya. Makasih ya. Lanjut nih, Om Sony tadi. Iya, itu pertanyaanku tadi, kira-kira lu bisa kasih nggak tuh contoh yang lu kerjain biar, oh ini lu ngerjain ini toh gitu. Apa ya gitu misalnya. Ada pabrik di Jawa Timur itu apa namanya untuk food, lalu ada semen juga di Jawa Timur, Polsip. Oh, oke. Tidak tahu. Jadi untuk apa namanya processing plant-nya dan lain-lain gitulah. Yang bikin instalasinya. Iya. Itu semua full tim dari Khusus MEP-nya aja. biasanya kan bekerja sama antara sipil sama Iya, betul. betul Jadi kan? kalau sipil terpisah, jadi kita masuk setelah sipil setengah selesai baru kita Instalasi. Iya, Berarti di situ harus ada kolaborasi antara sipil sama elektrikalnya. MEP. Ya, jadi mereka kasih lampu hijau dulu, baru timnya Instalasi Bang Pauli masuk nih. ya simpelnya gitu. Oke, ini kan pekerjaan kayaknya udah banyak ya. Iya, benar. Ya. Sekarang kita mau tanya tentang relationship. Ya. Terus Oh ini. Dari lahir kali ya, dari lahir kali ya. Dari lahir. dari lahir cinta pertama saya ibu saya. Wis, bagus. Sampai sekarang. Ya, Sampai sekarang Sampai dia sekarang. cinta pertama. Lo first love never dies. Kan? ya. Benar. Lalu habis itu ya keluarga. Ya. Tapi kalau ngomongin relationship, masalah Percintaan. percintaan itu lain hal. No comment. Ya, lain. Ya oke, good. Ya, waktu SD lu di mana sih? SD ini kembali ke Iya. sekolah lagi. SD di SD Meksiko. Oke. SD Meksiko. Baru masuk SMP. Dulu Martimbang kan? Tetanggaan sama gue, Iya. ya kan? Ente di Pakubono 6. Kan kita suka jalan bareng tuh. Iya. Ya kan? Ini mau diekspos. Enggak, bukan. Maksudnya, Karena masuknya relationship, jadi Iya, semua iya, tahu iya. dulu arahnya kemana ya kan? iya, iya. Nah, kan Ini arahnya Selain- misterius nih kayaknya. bukan Ngeri selain sedap nih. selain gue Iya. jalan bareng gitu. Iya. Gue korbannya maksudnya nih. Enggak, dia baik kok baik. Baik. Itu siapa lagi tuh? Maksudnya ya hubungan yang terdekat lah gitu. Hubungan yang terdekat laki atau perempuan? Laki perempuan. Laki abang saya, perempuan adik saya. Arah pertanyaannya kemana? Bukan dong. Nggak kupas tuntas namanya. Gue nggak Cuma bikin dapetan dong. penasaran aja. Bikin penasaran. Waktu SMP, SMA atau waktu kapan nih lu nanyanya? Periodenya SMP, banyak nih. SMA. Nah, waktu ngabur kan Iya. ke mana? Ke Jogja kan. Iya. Nah, Buron. ceritain dong tuh. Ini berarti buron. Bukan ngabur. Bukan Iya. buron. Cerita di Jogja. Jogja. Di Jogja dulu beda dengan sekarang. Jadi kalau misalnya kebetulan saya pindah karena saya di Jakarta itu IPS. Mm-mm. Oke. Lalu pindah ke Jogja supaya masuk IPA. Nah, itu. Ini masa SMA nih ya? Ya, SMA. Jadi SMA kelas berapa lu pindah? Kelas 1, pindah kelas 2.
Oke. Masuk Kelas kelas 1 Jurusan, setelah ya? penjurusan saya dapatnya IPS kan. Kecewa. Nah, terus saya masuk IPA lah di kelas 2, probation 3 bulan. Oke. Oh, ada probation. Ya, Jogja jadi ya. setelah probation itu ternyata bisa lanjut di IPA. Ya, Ini. habis itu ya. saya kejar karena memang eh, kurang banyak belajar dulunya. Jadi akhirnya saya kejar dan selesai lulus, Ya. baru saya masuk, ya alhamdulillah masuk ke UGM, elektro, teknik elektro, Terus lu keluar. baru keluar. Oke. Oke. Keinginan lu Di sendiri. awalinya tuh Enggak. pengen Orang tua. Iya, orang tua. Jadi saya udah sempat senang di UGM, Oh. tapi ya mesti Ini keluar. juga ini Mas cerita tentang sekolahan. Sekarang balik lagi ke Iya. relationship nih ya. Nih. Yang lu mau arahin apa nih? Yang lu Nggak, mau nggak tega. tanya apa nih? nggak tega Jadi gini, gue. kalau pertanyaannya selama waktu itu ada relationship atau ada special person gitu ya, nggak ada. Oke. Nggak punya duit untuk itu, nggak punya waktu untuk itu, nggak Pure punya main. aksesoris. Jadi kalau zaman dulu tuh no time for love ya. No time for love. Ngapain dia Pure main dia. Kadang pure saya main. ngamen di Jogja? di Jogja, ngamen dari hari Senin sampai Kamis. Karena kalau hari weekend itu orang-orang tertentu yang ada di sana yang boleh gitu. Kita nggak boleh orang luar. Jadi saya cuma Oh, gunakan gitu. itu Senin sampai Kamis. Di Saya ngamen. Malioboro Iya. gitu. Jadi dulu kalau ngirim uang itu nggak bisa pakai transfer, dulu tuh pakai Wesel ya? Pos. wesel. Bisa pos ya. Pos. Ya, kantor pos. Jadi kalau salah nama, dia mesti ngambil surat dari sekolah atau apa gitu kan. Jadi akhirnya agak lambat nih pegang duit. Ya, untuk supaya bisa survive ya ngamen Sorry, orang tua di Jakarta, di Medan, di Jakarta. Jakarta ya. Oke. Martimbang. Di, Masih kan di situ? Iya masih. Oke. Itu ngamen bener-beneran ngamen terus gitu kan. Iya. Tapi ada restorannya juga. Hah? Restoran. Ada restorannya juga. Kepreman Jawa Jawa. Preman situ. Iya. Gitu Iya, ya. seru banget. Berarti preman Berarti- nyetor ke preman dong. Jawa Preman. Preman Enggak, taruh. gue nggak ngomong gitu. Kalau ngamen berarti lu senang musik dong ya? Nah, Iya. kan lo nggak mungkin lo kerja terus kayaknya kan seorang tahu nih kan seorang Batak ya. Iya. Kalau nggak bisa nyanyi kan kayaknya aneh kan. Kalau nggak bisa nyanyi main catur. Satu. Musik apa yang lo suka? Musik lama lah. Musik jadul ya. Musik jadul. Kelihatan sih. Genrenya itu apa? Kelihatan sih. Genrenya pop, rock, Goldies. blues. Tapi yang jelas musik dulu karena musik sekarang agak kurang bisa cerna ya. Ya, kirain K-pop udah. Aduh, Kemarin. Zaman itu. dulu, musik zaman dulu tuh musik tahun 50-an gitu ya. 60-an. Mungkin akan sangat mengagetkan tahu bahwa hampir 80% orang mendengarkan musik Nah, itu nggak tahu isinya musik itu apa, liriknya nih ya. liriknya. Dia hafal liriknya tapi Iya. nggak tahu makna dari lagu itu. Banyak. Itu 80% loh. Iya, betul. Itu amazing gitu. Lo nggak bikin Iya. lagu? Bikin. Serius? Wis. Wih, komposer. Serius? Ya. Ini Kita tanya ya ntar ya. kita ketanya nih untuk sementara nih semakin tajam lagi kita break dulu. Time out. Time out. Time out. Oke, kita lanjut nih. Podcastnya Time Out 1181. Solid. Nih, sebelumnya nih kita lanjutkan semakin tajam pertanyaan kita nih buat teman-teman nih. Khususnya alumni 1181 yang merasa 1181 nih nggak baik nih kalau kita nggak punya jaket apa nih? 1181. Teman-teman alumni 1181 dapat memiliki jaket ini, hubungi ke Arif. ya Arif, namanya Arif Renaldi. Ya, ada kontak personnya di grup WA kita 1181. Silahkan hubungin Om Arif. Dapat harganya berapa? 100 220. 280.000. Oke. Udah dikirim. Udah termasuk ongkir. Oke. Ya, oke. Ini teman-teman ya, ini Oke. bentuk jaketnya. Tuh.
Gak kalah-kalah sama presiden yang kemarin nih, jaket nih. Oke, ya kita lanjut lagi nih, makin tajam nih pertanyaannya, Iya. Tante. Tante. Tadi kan Paul bilang kan ngarang ada berapa lagu? Ada banyak sih. Yang jadi andalan apa nih kira-kira? Judulnya. Nah, Terus mengenai tentang apa nih? tentang kan, apa gitu? Tadi kan ngomong liriknya orang tuh 80% nggak tahu liriknya apa nih. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak judulnya apa, liriknya apa, atau dari pengalaman pribadi? Ini sering banyak nih para pengarang nih. Monggo. Semua lagu sih, makanya sedihnya di situ ya. Eh, semua lagu itu diciptakan untuk mengantarkan lirik atau puitis yang ada di dalam itu. Tapi orang cenderung lihat dari nadanya, beatnya, dari melodinya. Tapi yang missing itu yang tujuan utama menyampaikan lirik itu gitu. Jadi ya it's amazing gitu. Dia hafal semua kata-katanya tapi nggak tahu maksudnya apa gitu. Sorry itu udah bikin 80 lagu. Tadi. 80% tuh orang nggak tahu Oh, liriknya. enggak maksud tadi lu udah bikin berapa lagu lu? Ya banyak lah, ada Banyak. 15 lah. Itu lu kumpulin dalam satu kayak CD atau apa gitu? Atau cuman tulisan aja? Bikin jingle aja, Oh, oke. Iya. Oh. Jadi nggak bikin serius demo nih. aja. Cuman sekedar hobi nih ya. Ada liriknya dong pastinya. Ada. Bisa Itu banyak liriknya tentang apa nih? Tentang cinta, tergantung tentang situasinya. ketuhanan atau tentang situasi sosial ekonomi atau biasanya lu Lebih ke diri sendiri sih. Oke. Kalau kondisinya lagi apa, situasinya seperti apa. Agak-agak melo nih. Kalau lagi senang ya senang. ya jadi Jadi semua situasi lah situasi. yang pernah dialamin ya. Oke. Mantap. Ntar boleh ya? Biasanya ini Boleh ya mainin ya? Boleh. Ya. biasanya tuh apa namanya, sorry gue tanya. Kira-kira nih lu masuk genrenya tuh apa? Pop atau yang mode-mode oldies juga? Pop. Jadi, lagu-lagu lu yang lu ciptakan nih. Ya lebih ke pop, oldies kayak gitulah. Oke. Tapi anunya ya, genrenya ya. Oh, jadi pop Walaupun yang- baru karena lu dibikin. senangnya kan yang oldies itu yang kayak apa sih? Oldies itu siapa kira-kira contoh? Banyak sih, Bee Gees yang dulu, Oke. terus Elvis Presley. Beatles, Oke. Elvis Presley, Cliff Richard, Jim Jim Reeves, Jimmy Cliff. Iqbal. Jimmy. ya gitu. Banyak sih. Kalau mau disebutin mau banyak. Iya, iya. Jim Reeves tuh kesukaannya bapak gua. Iya, nak, saya ngerti. Berarti ABG juga dong, angkatan babe gue. Gue juga suka sih Jim Reeves. Keren ya. Iya. Oke. Ntar mungkin bisa lu nyanyiin kali ya. Boleh. Oh kapan sekarang? Berarti lo harus ya kita belum denger nih, belum tahu, siapa tahu ada yang pengen denger gitu. Jadi kita bareng-bareng nih. Iya. Iya. Biasanya lu main piano, main gitar. Gitar bisa, piano bisa, tapi Oh, lebih tergantung ngarangnya. Kalau lagi ngarangnya pakai piano, ya Piano ya. pakai piano. Kalau lagi pakai gitar, pakai gitar. Sebelum nyanyiin karangan kamu nih, mau nyanyiin lagu apa gitu? Lagu Batak. Nah, lagu Lagu daerah. Lagu daerah. Lagu daerah. Biar terpancar kebatakannya. Iya. Kalau Batak sebenarnya gondang ya. Gondang sebenarnya. Tapi banyak nggak tahu sih soal lagu Batak. Oh gitu ya. Ya lagu-lagu umum aja sih yang tahunya ya. Nggak begitu lah, paling apa Tanah Batak atau apa, tapi suasananya kayaknya nggak. Terus gimana nih? Mau langsung Kasih makan. kasih makan? Lapar ya? Aduh, sian banget deh. ya mungkin kita bisa nanti Nyanyi dulu. nyanyi Jangan dengerin kasih makan lagunya. dulu, harus nyanyi dulu. lewat Lu kita piano. nyanyinya di sini apa di situ? Sama. Sana, oke. Ini Kita nanti pindah Pindah. lagi, pindah ruangan nih nanti nih. Udah diminum dulu nih. Ya, Iya kan? silakan nih. Oh, iya. Kesian nih tadi ada Silakan, tante kita, tante Silakan, Dana. Bang. Oke. Makasih ya, Ya, Dana. teman-teman nih sekedar kita Cheers, cheers. Makasih. 1181. Sorry. Time out. Time out. Time out. Oke, kita mulai lagi podcast 1181.
time out. Ya, kita tadi sudah bincang-bincang dari awal karir dia SD. Tadi cerita nih teman kita Paul dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dan jenjang karirnya. Rupanya kawan kita ini punya talent selain tadi dia bekerja di bidang electrical, juga punya talent seni yaitu seni musik. Sebagai orang Jawa ya, apa Batak? Jerman, Jerman, Batak. ya. Nggak elok nih kalau dia orang Batak nggak bisa nyanyi Peter nih. Kauman. Kita dengar katanya sih dia punya ciptaan lagu sendiri nih. Ya, Bang Paul nih punya ciptaan lagu sendiri. Alangkah baiknya kita dengarkan. Siapa tahu nih ada produser yang ya. Non komersil. Oh, nggak komersil ya. Khusus berarti hanya untuk anak 1181 nih. Oke, Ya. kita dengarkan ya. Sip. Lagunya apa, Pol? Paul, judulnya apa, Paul? Thinking of you. Ciptaan dari siapa, Pol? Aku dewe. Aku dewe, bukan. Bravo, bravo. Berarti orang Jawa deh sekarang. Monggo. Oke. Hah. Iya. Think of you all of the time, every night, every day. Then I wake, open my eyes, found that you're near, holding my hand. Tell me that you wanna be my baby. Tell me that you wanna be mine. Don't you know you wanna be my baby? Don't you know that it's true for you? Should I go? Or should I stay? All of the things you call a mistake. Then I will store all of the things in memories together with you. Tell me that you wanna be my baby. Tell me that you wanna be mine. Don't you know that you gotta be my baby? Don't you know that it's true for you? Though the pain in my heart and the rain in the sky gonna make me one lonely man. Though I'll never be lonely, for you're my only one for me. Wih, boleh Tell juga me nih. that you wanna Boleh be juga nih kawan my kita nih. baby. Tell me that you wanna be mine. Don't you know you gotta be my baby? Don't you know that you feel for you? Boleh nih masuk dapur rekaman nih, apa dapur orang nih kita nih? Hah? Dapur Makan. rekaman apa dapur orang nih? Yang kita Makan. masukin nih. Makan. Oke, tadi kita udah Makan. dengerin nih lagu Makan, kawan kita nih keren banget. makan, Apalagi nih kalau udah masuk dapur rekaman nih keren banget. makan. Nah, nggak elok juga nih kalau kita nggak nyanyi bareng nih. Anak 1181 nih. Gimana? Pada mau nyanyi bareng nggak nih? Ayo. Nyanyi, Ayo, ayo. mana semua? Ayo. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Lagu Batak. Hah? Lagu Batak. Nggak apa-apa, gue yang joget aja. Kita bikin Nah, nih ada Tante Maya. Bisa. Lele. Maya. G. Maya. Ya, G. Maya Sylvia. Ya, itu teman kita Maya pianis dari 1181. Apa dia? Boleh, Maya. Bener nggak nih joget gue? Piano mulai dong. Lele. Daupai maima. Natira ke ni roha. Matuala osoro. Tototoropo. Donau palura.
rohaku sama jua atung sorot kapdo isero iularing namar sirot kapiton iki atuk paro inuang jonok doi di lambuki alele natubai maima natiro ke niroha matua uzoro isero iularing namar siro kapiton diki aku paro inuai jonok doi di lambuki olele naupai maima natino ke niroha matua uzoro matua uzoro. Terima kasih podcast 1181 time out. Sampai jumpa di time Out out berikutnya. podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.